Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qad qala ta'ala fi ayatil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Baitul Amin bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Taklim kita pada malam ini saya ingin memperkenalkan kepada jamaah sekalian, membacakan sejarah betapa mulianya bulan Asyura, bulan Muharram. Oleh karena itu malam ini fikih tutup saja sementara, karena kita perlu memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang disampaikan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi? Ihtasib, beramallah, beribadahlah, berpuasalah karena Allah. Allah. Tujuannya apa? Ayyukaffiras sanata qablahu, agar Allah berkenan menghapus dosa kita setahun yang lalu. Hadis ini menyimpan hikmah yang perlu kita catat, bahwa berpuasa satu hari di bulan Muharram itu akan mendapat pahala dihapusnya dosa selama 1 tahun. Oleh karena itu wajar kalau umat Islam dunia memuliakan bulan Muharram. Bahkan suku-suku saudara kita di Jawa memuliakan bulan Muharram sampai pusakanya juga dimandikan di bulan Muharram. Cuman mereka menyebutnya bukan bulan Muharram tapi bulan Suro. Kenapa Muharram disebut Suro? Karena di bulan Muharram ada hari Asyura, maka disebutnya Suro. Aslinya sebenarnya bukan Suro tapi Muharram. Ada apa dengan kemuliaan bulan Muharram? Lihat di layar. Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
iftaradu ala Bani Israel, mewajibkan, memerintahkan kepada Bani Israel. Siapa Bani Israel itu? Adalah anak cucu keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa Nabi Yakub disebut Israel? Karena Nabi Yakub adalah seorang nabi, seorang raja, seorang pemimpin yang sangat peduli terhadap rakyat, umat dan masyarakatnya. Sehingga kalau malam itu Nabi Yakub jarang tidur di rumah, tetapi beliau berkeliling wilayah, menyerap aspirasi masyarakat, menyerap keluhan umat, apa yang dikeluhkan oleh umat. Sehingga kalau satu malam Nabi Yakub lagi keliling, contohnya ada anak kecil yang nangis ngerengek, mama lapar, nggak makan, mama minta makan. Maka Nabi Yakub langsung memerintahkan anak buahnya menyiapkan bahan makanan, dan pasti di rumah itu subuh nanti ketika yang punya rumah buka pintu sudah ada bahan makanan tergantung di pintunya. Itu namanya Yakub. Isra yang artinya perjalanan malam, Isra artinya berjalan, Il artinya lailan, karena Nabi Yakub orang yang suka berjalan malam, maka disebut Israil. Anak-anak yang Nabi Yakub yang 12 itu semua orang soleh, semua orang baik, semua orang ahli ibadah. Maka Allah perintahkan kepada Bani Israel. Bani Israel yang dulu dipimpin Yakub baik-baik, bagus-bagus, beda dengan Israel yang sekarang, beda jauh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mementingkan ibadah Bani Israel, maka Allah mewajibkan kepada Bani Israel puasa sauma yaumin, puasa satu hari bisana dalam 1 tahun. Itu puasa fardunya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berbeda dengan kita umatnya Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang istimewa, maka segala sesuatunya Nabi Muhammad berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Salah satu contohnya sholat. Di zaman Nabi Adam, sholat itu hanya diwajibkan sholat subuh saja. Nabi Adam tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, tidak sholat maghrib, tidak sholat isya. Sholatnya sehari semalam hanya subuh tok. Subuh ketemu subuh. Nabi Daud sholat itu cuma zuhur tok. Dohor ketemu dohor, tidak sholat asar, tidak sholat maghrib, tidak sholat isya, tidak sholat subuh. Itu Nabi Daud dan umatnya. Nabi Sulaiman itu sholatnya cuman asar toh, nggak maghrib, nggak isya, nggak subuh, nggak dohor. Begitu juga dengan Nabi Musa yang hanya sholat isya, begitu juga dengan Nabi Isa yang hanya sholat maghrib. Satu Nabi, satu kali sholat. Maka dalam kisah Isra Mi'raj ketiga Nabi Muhammad SAW pulang dari pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala membawa perintah sholat yang 50 waktu, sampai dalam perjalanan pulang ketemu lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, apa yang yang Allah perintahkan kepadamu wahai Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan, Allah perintahkan aku sholat 50 waktu dalam satu hari satu malam. Nabi Musa protes keras. Nabi Musa mengatakan, kamu tidak akan mampu melaksanakan itu. Umatku
yang hanya satu waktu sholatnya, masih banyak yang meninggalkan sholat. Padahal umatku badannya besar-besar, tinggi-tinggi, fisiknya kuat-kuat, tapi ternyata tidak mampu melaksanakan sholat. Padahal cuma satu waktu, satu hari dan malam. Kata Nabi Musa, apalagi umatmu Muhammad, fisiknya kecil, tenaganya lemah, nggak bakal kuat. Maka dengan saran Nabi Musa, Nabi Muhammad bolak-balik antara Musa dan Allah sampai 9 kali, yang 50 itu dikorting sampai sekarang menjadi 5 waktu. Itu pun sudah melebihi nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain yang gede tinggi, fisiknya gede tinggi, konon Nabi Musa itu ratusan meter tingginya. Itu sholatnya cuma sehari semalam sekali. Nabi Muhammad sampai 5 kali umatnya. Begitunya dengan puasa. Nabi Muhammad dan umatnya puasa dalam satu tahun itu 30 hari, minimal 29 hari. Nabi Musa di zaman Bani Israel, Nabi Yakub di zaman Bani Israel, puasanya cuma yaumin, sauma yaumin, puasa cuma 1 hari fisana dalam 1 tahun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah perintahkan kita puasa bulan Ramadan, ternyata di bulan Ramadan itu banyak hikmah. Maka kalau Allah perintahkan Bani Israel puasa di hari tersebut, maka berarti hari itu juga mempunyai hikmah yang besar. Maka yuk kita korek, tanggal berapa Bani Israel diperintahkan Allah puasa? Wa huwa yauma Asyura, yaitu pada hari Asyura. Tanggal berapa? Wa huwa yaumul asyiru minal Muharram, yaitu pada tanggal 10 dari Muharram. Karena 10 itu bahasa Arabnya asyaratun, yang ke-10 itu asyirun, jadi Asyura. Maka kata Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pasumuhu, maka kalian harus berpuasa di hari itu, karena hari itu banyak hikmah yang tersimpan. Wa wasi'u yalakum ala yalikum bih, dan bahagiakan keluarga kita pada hari itu, senangkan keluarga kita pada hari itu, bikin mereka tersenyum. Wa innahu, maka sesungguhnya man wasa'a ala iyalihi wa ahlihi min malihi, siapa orang yang menyenangkan keluarganya pada hari itu, maka wasa'a bihillahu alaihi sa'ilan sanata, maka Allah akan menyenangkan kehidupannya pada tahun itu. Menyenangkan keluarga akan disenangkan Allah, menyenangkan manusia akan disenangkan yang menciptakan manusia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Namun sebagaimana ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna, kenapa dilarang sholat menjelang matahari terbit? Kenapa dilarang sholat menjelang matahari terbenam? Karena itu tasyabuh dengan agama Shinto. Begitu juga kalau kita berpuasa cuma 1 hari tanggal 10, berarti itu juga akan menimbulkan tasyabuh, penyerupaan. Maka Nabi Muhammad SAW berkata di dalam kitab I'anatul Talibin, lihat apa kata Nabi dalam hadisnya yang disampaikan oleh Imam Muslim, la in baqaitu ila qabilin la asumman natasi'ah, yang artinya andai aku hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan berpuasa mulai pada tanggal 9 bulan Muharram. Jadi puasanya 2 hari untuk membedakan antara kita dengan Bani Israel. Karena kalau hanya puasa 1 hari, itu berarti ada persamaan antara umat Islam dengan Bani Israel. Untuk membedakannya, maka kita harus puasa 2 hari. Dengan itu berarti kita bukan Bani Israel.
Karena hadis Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa orang yang menyerupai satu kaum berarti dia termasuk kaum itu, kaum tersebut. Naudzubillah min dzalik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana niat puasanya? Lihat di layar, nawaitu suma ghadin min yaumi tasyu'a. Niat saya berpuasa dari hari Tasyu'a, dari hari tanggal 9. Tasyu'a itu dari tis'atun itu 9. Yang ke-9, hari yang ke-9 berarti Tasyu'a. Kalau tidak ada perubahan, di Indonesia tanggal 1 Muharram jatuh pada hari Jumat, berarti Sabtu Ahad. Sabtu tanggal 9, Ahad tanggal 10. Ya, untuk hari Sabtu dinamakan Tasyu'a. Hari Ahadnya mau puasa lagi, maka niatnya nawaitu suma ghadin min yaumi Asyura sunnatan lillahi ta'ala, yang artinya niat saya berpuasa besok dari hari Asyura karena Allah Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan menurut Syekh Abdul Hamid di dalam kitabnya Kanjun Najah ada 12 amalan yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Yang pertama, untuk melaksanakan puasa Tasyu'a dan Asyura itu disunahkan berkeramas paginya atau sorenya hari Jumat sore, sebagaimana kita mau puasa Ramadan. Kemudian puasa sunnah. Lalu yang ketiganya bersedekah semampu kita. Kemudian ada silaturahim, sholat qadha. Barangkali Bapak masih punya sholat yang ketinggalan, coba diusahakan di hari Asyura atau Tasyu'a. Memotong kuku, besuk orang sakit, ziarah kepada alim, ziarah kepada guru, ziarah kepada kiai, ziarah kepada alim, memakai sifat menyenangkan keluarga tadi dengan hadisnya. Usap kepala anak yatim, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya tanpa ada batasan. Itu amalan yang senantiasa dilaksanakan pada hari Asyura. Ada apa dengan hari Asyura? Pertama, Nabi Adam alaihissalam memperoleh ampunan Allah sehingga ia menjadi nabi yang sholih. Itu terjadinya pada tanggal 10 bulan Muharram. Setelah Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga, bebas menerima fasilitas surga, namun tergoda oleh iblis memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa diusir oleh Allah selama 40 tahun. Nabi Adam di mana, Siti Hawa di mana, tidak pertemuan, tidak ada pertemuan, enggak ketemu. Alam dunia yang selebar ini orang cuma 2 orang, nyari kemana? Setelah 40 tahun kemudian dalam sejarah dikatakan Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan Allah di Padang Arafah di Jabal Rahmah. Padang Arafah itu di Jabal Rahmah. Maka sampai sekarang Jabal Rahmah itu terkenal dengan Jabal Jodoh, Gunung Jodoh. Maka batu-batu di Jabal Rahmah tidak pernah bersih, selalu dimerekin anu plus anu, cowok plus cewek, rijal plus nisa. Katanya kalau kita punya pacar, ditulis nama kita dan pacar kita di Jabal Rahmah, pasti ngejodoh, katanya sih. Makanya Jabal Rahmah itu enggak pernah bersih batunya. Pada tulisan. Enggak, yang anehnya bukan cuma di seluruh dunia itu nulis nama dia dan nama pacarnya yang diinginkannya. Sore itu sudah disemprot oleh jawajat polisi, asar polisi, disemprot pakai kimia, luntur semua itu sore. Bersih, malam itu bersih.
Pagi jam 10 itu udah penuh lagi. Kenapa demikian? Karena Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan di Jabal Rahmat setelah terpisah selama 40 tahun pasca diusir dari surga oleh Allah. Nah, terjadinya pertemuan itu pada tanggal 10 bulan Muharram. Maka kalau Bapak mau menemui calon istri, coba tanggal 10 bulan Muharram nih. Kedua, Nabi Idris diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang tinggi serta mulia di dalam surga. Mungkin pernah Bapak mendengar Nabi Idris itu adanya di surga. Gara-garanya Nabi Idris diajak main oleh bestinya. Nabi Idris itu sama Azrail, sama malaikat Azrail itu besti banget. Kemana-mana Azrail nyari Idris, Idris nyari Azrail. Satu hari Azrail datangi Idris, "Dis, main yuk." Kalau bahasa penjaringan begitu, "Main yuk." "Kemana Azrail?" "Kancol." Nggak usah Kancol, terlalu dekat. "Mana?" "Sorga." Main ke sorga. Sebelum ke sorga ke neraka dulu. Cuman sebelum ke neraka dicabut dulu nyawanya Nabi Idris. Kata malaikat maut, "Dis, kita nggak bisa masuk ke akhirat nih. Kita masih di dunia. Syaratnya masuk ke akhirat itu harus mati dulu. Ya udah, matiin gua. Terus kalau lu mati, gua sama siapa?" Kata Azrail. Ini bahasa penjaringan aja ya. Kalau bahasa malaikat saya nggak tahu. Cuman Gupron yang tahu bahasa Azrail. Dicabutlah nyawanya Nabi Idris oleh malaikat maut. Dihidupkan kembali. Gimana Nabi Idris nyabut nyawa itu, dicabut nyawa, sakit enggak? Kata Nabi Idris, seandainya ada seekor kambing yang dikuliti waktu hidup, kemudian setelah dikuliti, dibeset kulitnya, dibanjur dengan cuka dan garam, bayangkan betapa perihnya kambing hidup dikuliti kemudian dibanjur dengan cuka dan garam. Terus ternyata dicabut nyawa itu 700 kali lipat lebih sakit daripada kambing tadi. Hati-hati. Padahal kata Azrail, gua pelan-pelan deh situ nyabut lu, karena temen, karena besti. Nah kalau pelan-pelan aja terasa begitu, apalagi kalau malaikat Azrail jengkel nyabutnya. Akhirnya main ke neraka, main ke surga, betah Nabi Idris. Diajak balik, pulang nih, udah lama. Bentar lagi enak. Dipaksa pulang sampai ke jalan, ngakal Nabi Idris. Malaikat maut maksudnya. Sendal gua ketinggalan di surga. Bener, yang gua sendal. Ya udah gimana? Lu tungguin di sini deh. Gua ambil sendal dulu, masuk lagi dalam surga. Dalam surga lama dipanggil paling malaikat, Idris pulang, udah lama nih. Kata Idris apa? Manusia itu sudah ngalami mati, sudah ngalami neraka, sudah ngalami surga. Kalau sudah ke surga tidak ada yang balik lagi ke dunia, tahu? Maka sampai sekarang Nabi di situ di surga. Ngakal. Kapan terjadi itu? Itu juga tanggal 10 bulan Muharram. Yang ketiga, Nabi Nuh mendaratkan perahunya setelah lama berada di atas banjir bandang. Ketika umat Nabi Nuh tidak nurut kepada Nabi Nuh, jangankan umatnya, anaknya Kan'an tidak nurut, Allah timbulkan bencana banjir melanda dunia. Nabi Nuh berserta umatnya di atas kapal perahunya selama 40 hari konon katanya. Itu juga didaratkan oleh Allah di Jabal Judi itu pada tanggal 10 bulan Muharram. Yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari api, dari panasnya api yang membakarnya. Itu juga terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram.
api yang membakar Ibrahim bukan lagi api unggun, tapi api gunung. Karena Namrud memasukkan Nabi Ibrahim tidak berani dekat. Nabi Ibrahim dimasukkannya oleh Namrud ke dalam gunung api itu pakai bandring. Banding semacam karet ditarik banyak orang, diisinya Nabi Ibrahim, udah kenceng dilepas, Nabi Ibrahim tuing masuk ke gunung api itu. Seminggu dalam tabunan Nabi Ibrahim. Sampai burung pipit ikut aktif dan lain sebagainya memadamkan api. Setelah seminggu api mati, baraknya mati, Ibrahim bangun, harapan Namrud gosong, hangus. Tapi begitu Ibrahim bangun, jangankan gosong, merasa panas pun tidak. Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim sebuah kalimat, Bismillahirrahmanirrahim, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Dan sampai sekarang ajian itu masih jetu. Makanya Bapak jangan kaget kalau ada santri disuruh ngambil korek sama bapaknya, nah ambil korek bapak mau ngerokok, tiba-tiba santri ngambil bara api pakai tangan suruh ngerokok bapaknya, jangan kaget, itu ayatnya ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Cuman pulang dari sini bapak jangan nyoba dulu, jangan dulu coba, puasa dulu baru nyoba. Kalau langsung nyoba tanpa puasa insya Allah langsung gosong. Yang kelima, Nabi Musa menerima kitab suci dari Allah yang disebut kitab Taurat, itu juga tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Yusuf keluar dari penjara gara-gara terkena fitnah oleh keluarganya, itu juga dikeluarkannya tanggal 10 bulan Muharram. Ini bicara politik, bicara hukum yang dibuat oleh manusia. Nabi Musa difitnah oleh Zulekha, istrinya seorang pemimpin raja. Padahal kesaksiannya sudah jelas. Ada anak kecil yang ada di situ sampai ditakdirkan oleh Allah bisa bicara bocah itu. Maka di dunia itu ada 4 bocah yang bisa bicara sebelum waktunya. Yang pertama saksi Nabi Yusuf ini, yang kedua Jurez, saksi Yai Jurez, yang ketiga Nabi Isa, yang keempat siapa tuh? Kata bocah Hakim, in kudda qamisuhu min kubulin fasadaqat ma huwa minal kadhibin. Untuk menyatakan Yusuf salah atau tidak di persidangan, maka lihat saja baju Yusuf itu robek depan atau robek belakang. In kudda min kubulin, kalau baju Yusuf itu robeknya robek depan, berarti pasodakot Siti Zulekha yang benar, wa huwa minal kadhibin, Yusuf yang salah, berarti Yusuf mau memperkosa Zulekha karena robeknya baju depan. Tapi wa in kudda min kubulin, kalau baju Yusuf itu sobeknya sobek belakang, berarti pakadzabat Siti Zulekha yang bohong, wa huwa minas shadiqin. Yusuf itu benar, berarti Yusuf mau kabur ditalik sama Zulekha, robek. Pas begitu diperiksa oleh hakim, Nabi Yusuf itu robeknya baju belakang. Bajunya robeknya sebelah belakang. Berarti siapa yang salah, Zulekha apa Yusuf? Yang salah Siti Zulekha mau memperkosa Nabi Yusuf. Yang salah jelas Zulekha, tapi yang dipenjara siapa? Yang dipenjara Nabi Yusuf. Politik memang begitu Pak, dari dulu begitu. Yang salah siapa, yang dipenjaranya siapa. Dari dulu begitu, dari dulu. Maka jangan aneh sampai sekarang ada yang nggak salah di penjara, yang salah nggak di penjara. Jangan aneh, dari dulu juga begitu. Udah jelas-jelas Nabi Yusuf bajunya robek belakang, berarti Nabi Yusuf yang dipaksa oleh Siti Zulekha, berarti Siti Zulekha yang salah, tapi yang di penjara tetap Nabi Yusuf. Memang dari dulu begitu. Nah, berapa? 7 tahun Nabi Yusuf di penjara.
Ya, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada tanggal 10 bulan Muharram. Yang ketujuh, Nabi Yakub kembali bisa melihat setelah lama buta karena memikirkan Yusuf. Di antara anak-anak Yakub yang 12 itu ada yang jahat ingin membunuh Yusuf, akhirnya membuang Yusuf ke sumur tua sampai Yusuf diperjualbelikan menjadi budak, sampai ayahnya Nabi Yakub buta matanya karena tidak berhenti menangis karena Yusufnya, putra tercintanya, hilang dimakan macan katanya. Nah, Nabi Yakub itu bisa kembali lagi melihat itu setelah lama, setelah ketemu dengan Nabi Yusuf. Coba bayangkan Nabi Yusuf waktu diajak ngangon kambing ke hutan kecil, ketemu Yusuf sudah menjadi aparat raja di Mesir. Berapa lama itu? Sampai Nabi Yakub matanya buta, setelah ketemu dengan Yusuf mencium wangi badannya Nabi Yusuf, Nabi Yakub kembali bisa melihat. Dan itu pun ternyata itu terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Yang ke-8, Nabi Ayub sembuh dari sakitnya. Kita tahu bagaimana sakitnya Nabi Ayub. Sampai ketika Nabi Ayub berdiri terkena terik matahari, maka bayangannya bukan lagi bayangan manusia tetapi bayangan tengkorak karena sudah tidak ada daging di badan Nabi Ayub. Dan itu pun Nabi Ayub sembuhnya tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Yunus dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan, seekor ikan yang namanya Hud, itu juga tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Musa membelah laut untuk umatnya Bani Israel, itu juga tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Daud memperoleh ampunan dari Allah atas dosa yang pernah ia lakukan, itu juga tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Sulaiman menerima kerajaan, kemuliaan dan keagungan dari Allah, itu juga tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Muhammad SAW memperoleh keampunan dari Allah, itu juga tanggal 10 bulan Muharram. Alam dunia yang kita huni ini, alam dunia itu pertama kali diciptakan dalam 7 hari. Anta ayamin diciptakan dalam 7 hari. Itu pertama diciptakannya tanggal 10 bulan Muharram. Hujan yang pertama kalinya diturunkan oleh Allah untuk menyiram dunia ini itu juga terjadi tanggal 10 bulan Muharram. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang pertama diturunkan ke muka bumi itu juga terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Singkatnya, dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lainnya yang tidak dapat diceritakan yang terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Oleh karena itu disebut bulan Muharram adalah bulan keramat. Namun kadang-kadang saya sedih kepada umat Islam seperti sekarang ini. Kan besok pergantian tahunnya, malam Jumat. Belum ada tanda-tanda bahwa kita akan memperingati tahun baru Islam. Coba kalau pergantian tahun baru Masehi, udah rame malam ini. Umat Islam rela berkorban dari fisik dan psikis. Lek-lekan mata satu malam, nggak pada tidur ngobrol, ngapain sampai subuh menunggu besok tanggal 1 Januari. Ada apa dengan tanggal 1 Januari? Bukan kalender kita, itu bukan. Kalender Mas Al-Masih, bukan kalender kita. Sampai tempat rekreasi menjadi penuh Ancol. Saya pernah lewat, mau ada perluan periuk tanggal malam 1 Januari, nggak bisa lewat. Taman Mini Monas penuh semua. Belum lagi kembang api dan petasan dibakar di mana-mana. Pengalaman kita tahun-tahun yang lalu kan, kita ngaji juga berisik. Tapi ketika pergantian tahun Hijriah, tahun Islam kita sendiri, tahun kita sendiri, Masya Allah,
nyaris tidak ada yang peduli. Kalau kita tidak peduli terhadap kalender kita, lalu siapa lagi yang mau peduli terhadap kalender umat Islam? Siapa lagi yang mau peduli terhadap kalender Islam? Sebagaimana yang perang terjadi ini sama-sama umat Islam, walaupun Syiah Iran itu katanya akidahnya Syiah, kita kesampingkan Syiahnya lah, itu soal akidah. Tapi yang kita pikirkan Iran itu membantu Palestina yang di situ saudara Muslim kita yang dibunuh oleh Israel. Nggak usah menggunakan agama lah, menggunakan manusia saja, kemanusiaan saja. Betapa banyaknya manusia yang dibunuh oleh Israel, maka wajar kita dukung Iran. Mudah-mudahan Iran diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hebatnya Iran itu mengeluarkan bom melewati 2 negara, tapi tepat sasaran. Hebatnya Iran. Iran lewat 2 negara nggak salah-salah sasaran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Perlu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sangat 1 Muharram ini, karena 1 Muharram itu banyak keramatnya. Maka kalau bisa nanti besok diawali dengan maghrib itu atau asar, diawali dengan istighosah, baca doa akhir tahun dulu, baru doa awal tahun. Karena tahun itu berakhir, lalu datang tahun yang baru. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kehidupan kita di tahun yang akan datang ini, tahun baru ini, lebih baik daripada kehidupan kita di tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.